Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Ferus Khotib. Di sini akan mereview putusan dari Pengadilan Agama Cikarang nomor 967 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2020 garis miring PN Cikarang. Sini terkait perkara harta bersama. Terkait para pihak yang terlibat dalam perkara ini ada dua, yakni yang dari pihak penggugat adalah Hamidah binti Syahron yang memberikan kuasa hukumnya ke Suhanda Triwiyono Susilo, Eko Sutrisno, Aida Rosa Menar, Harlan Peronius Manalu, dan Sutrisno. Dan dari pihak tergugat itu ada saudara Armon Triperi bin Haji Abdullah yang memberikan kuasa hukumnya kepada saudara Dr. Aulia Taswin dan Erna Yuli Astuti. Baik, saya akan menampilkan dari surat putusan perkara tersebut. Ya, langsung ke untuk perkara yang kita bahas. Yang pertama adalah faktanya bahwa tergugat dan penggugat itu telah menikah pada tanggal 6 Juni 2014 lalu. Kemudian selang 5 sampai 6 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2020, mereka berdua resmi bercerai dengan putusan nomor 2751 garis miring Perdata G garis miring 2019 garis miring PA Cikarang. Dari putusan ini dihasilkan kekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, kemudian setelah perceraian telah dilakukan, saudari penggugat dari pihak istri, yakni saudari Hamidah binti Syahron, mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Cikarang terkait harta bersama yang belum dia dapatkan. Walaupun harta bersama yang penggugat minta dari mantan suaminya itu berjumlah 5 jenis barang. Yang pertama itu ada rumah yang berikut dengan barang-barang yang terdapat di dalamnya. Kemudian menuntut 1 unit mobil bermerek Suzuki jenis pick up tahun 2014. Yang ketiga ada 1 unit mobil Daihatsu Ayla, dan yang keempat itu ada 2 unit motor yang bermerek Honda Vario dan Yamaha Jupiter MX. Yang kelima itu meminta asuransi dana pensiun dari PT AON Indonesia yang berjumlah sebesar 231.857.985.
Di atas harta-harta yang telah disebutkan tadi, pihak penggugat meminta haknya agar mendapatkan setengah daripada harta bersama yang disebutkan tadi. Oke. Itu adalah isi tuntutan daripada penggugat. Berlanjut kepada tahapan jawaban dari tergugat. Di sini tergugat memberikan jawaban pada tanggal 20 Juli 2020. Jawaban itu berisi tentang eksepsi ataupun bantahan terkait gugatan-gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ya, eksepsinya diantaranya yaitu adalah bahwa si tergugat menolak tuntutan harta bersama yang berupa rumah karena dia menganggap bahwasanya dengan beralasan bahwa penggugat tidak menyebutkan tipe bangunan dan detil-detilnya secara jelas. Jadi tergugat menganggap bahwa gugatan yang diberikan dari penggugat berupa satu bangunan rumah itu tidak jelas. Kemudian berikut juga dengan barang-barangnya yang dipinta dari penggugat, barang-barang rumah yang dipinta dari penggugat, tergugat juga mengatakan bahwa barang-barang tersebut tidak jelas karena penggugat tidak menyebutkan rincian merek dagang dan terbuat dari bahan apa. Lalu terkait kendaraan yang disebutkan bahwa tergugat mengaku bahwasanya tidak memiliki hak untuk memberikan, tidak merasa memiliki kewajiban untuk memberikan harta bersama yang berupa kendaraan karena dia berdalih bahwa setiap kendaraan itu pasti punya nomor polisi, nomor mesin dan lain sebagainya. Tapi di sini penggugat juga tidak menyebutkan dengan detail nomor polisi dan lain sebagainya terkait kendaraan-kendaraan yang disebutkan. Kemudian terkait dana pensiunan dari PT HON Indonesia yang berjumlah 231 juta tersebut, tergugat mengaku tidak memiliki uang tersebut karena data ini sudah tidak relevan dikarenakan tergugat sudah tidak bekerja lagi di PT HON Indonesia. Maka gugatan penggugat dikualifikasikan sebagai objek gugatan yang tidak jelas atau kabur. Kemudian tergugat juga menyampaikan eksepsinya bahwasanya yang diminta dari penggugat itu sangat tidak sinkron dan tidak relevan. Itu yang disampaikan oleh tergugat dalam eksepsinya. Kemudian lanjut ke tahap replik. Di sini penggugat menyampaikan replik tertulis pada tanggal 27 Juli 2020
isi repliknya diantaranya sebagai berikut ringkasannya ya. Yang pertama, replik dari penggugat adalah terkait dengan data-data yang dipinta oleh tergugat terkait rumah, objek rumah sengketa yang ditagih oleh penggugat. Kenapa dia tidak memberikan surat-suratnya? Karena dia penggugat beranggapan berdalih bahwasanya dia tidak memegang sertifikat hak milik rumah. Semua alas hak kepemilikan itu dikuasai oleh tergugat. Jadi dalam hal ini tergugat jangan seperti orang yang patut diduga sudah kehilangan ingatan. Jadi si penggugat ini menyangka bahwasanya tergugat sudah tidak mau bertanggung jawab seperti halnya orang yang kehilangan ingatan. Padahal sertifikat tanah itu ada di pihak tergugat. Ini jawaban replik dari penggugat. Kemudian terkait barang-barang isi rumah, mengapa dia tidak menyebutkan barang-barangnya? Di sini dari pihak penggugat memberikan jawaban yang menurut saya juga tidak masuk akal dalam sebuah untuk dijadikan sebuah argumen ya. Di sini penggugat berpendapat bahwasanya tidak menjadi suatu bahan acuan, harus disebutkan merek dagang dan dari bahan apa barang-barang itu dibuat. Karena jika barang tersebut disebutkan mereknya ataupun tidak, itu sama saja si penggugat akan sulit mendapatkan haknya dengan mudah. Ya, di sini penggugat meminta kepada tergugat agar memakai hati dan nuraninya untuk mengakui barang-barang yang dimiliki sebagai harta bersama yang mesti penggugat dapatkan sebagian hak-haknya di dalam harta bersama tersebut. Jadi di sini intinya penggugat tidak memberikan rincian terhadap barang tersebut karena mengandalkan si tergugat untuk jujur, untuk menggunakan hati nuraninya. Dan ini saya anggap juga tidak masuk akal dalam landasan dia memberikan argumen tersebut. Kemudian terkait kendaraan yang tidak disebutkan nomor polisi dan lain sebagainya. Di sini penggugat beralasan karena bahwa tanpa mencantumkan nomor polisi pun penggugat di dalam gugatannya sudah jelas menyebutkan merek mobil Suzuki jenis pick up warna mobil hitam dan atas nama Yuli Yulianti dengan nomor rangka sekian-sekian dan nomor mesin sekian-sekian. Dan mengenai taksiran harga tersebut, mobil tersebut diperkirakan apabila diuangkan itu sebesar 65 juta rupiah. Maka di sini si penggugat meminta haknya atas uang tersebut. Kemudian, sekali lagi di sini dia berdalih untuk agar supaya si tergugat jujur mengakui kendaraan yang dimiliki.
Ya, lagi-lagi tidak masuk akal dalam pembuktian secara hukum ya. Apabila hanya seperti ini dia meminta mengandalkan kejujuran. Kemudian terkait dana asuransi, yang eh, mestinya penggugat dapat itu, dia mengatakan bahwa di sini juga dia tidak mengatakan argumen yang masuk akal juga, tidak mendasar bahwa eh, di sini mengatakan dia penggugat bahwa bukan soal relevan atau tidaknya tergugat, karena atas dasar slip gaji tergugat yang dikeluarkan pada April 2018 asuransi dana pensiun sebesar 231 juta itu, dan pada saat penggugat masih menjadi istri yang sah dari tergugat, di mana letak ketidakrelevanan penggugat. Jadi dia merasa bahwa saat dia mendapatkan uang sebesar 231 juta si tergugat tersebut, di situ dia masih sebagai status istri dan harusnya dia mendapatkan haknya karena saat itu dia statusnya masih sebagai istri. Dan juga terkait dengan jawaban tergugat atas dia dengan dalih tidak bekerja lagi pada PT AON Indonesia, di sini dia eh, membawa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, pasal 24 ayat 1. Ya, di situ dia menggunakan dalih dan juga pasal 26 ayat 2 yang isinya itu bahwa intinya setelah pemberhentian dia berhenti dari PT AON Indonesia tersebut, dia masih bisa mendapatkan uang pensiunnya, sehingga si penggugat ini merasa masih bisa mendapatkan bagian dari uang tersebut, uang yang didapat dari dana pensiun tersebut. Lanjut, tadi pihak tahap replik sudah kita bahas, yang kemudian berlanjut ke tahap duplik, yaitu jawaban daripada tergugat. Di sini tergugat menyampaikan dupliknya pada tanggal 24 Agustus 2020. Inti daripada duplik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan barang-barang yang berada di dalam rumah yang disengketakan, itu dia masih tetap berpegang pada landasan argumen yang pertama, yaitu si penggugat tidak memberikan kejelasan detail dan merek-merek dan lain sebagainya terkait barang-barang yang dipinta dari penggugat. Di sini dia masih menganggap bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan yang kabur. Kemudian terkait kendaraan juga dia meminta spesifikasinya dan menolak tuntutan dari gugatan yang diajukan oleh penggugat terkait barang-barang dan kendaraan berupa motor dan mobil. Lalu terkait dana pensiun PT AON Indonesia juga, pihak tergugat masih menolak karena dengan dalih data yang diberikan oleh penggugat
terkait dana pensiun tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak akurat lagi. Sekali lagi, dia beranggap bahwasanya beralasan karena dia tidak bekerja lagi di PT AON Indonesia. Dan inti daripada duplik yang disampaikan oleh tergugat ini adalah bahwa semua objek gugatan itu bersifat tidak jelas atau kabur, sehingga dia beranggapan bahwa gugatan penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Itu. Kemudian duplik selanjutnya yakni terkait sepeda motor juga yang disebut sebagai motor Supra X. Itu dia menolak, ya, si tergugat ini menolak bahwa motor motor Supra tersebut tidak pernah dimilikinya, tidak pernah mempunyai satu unit sepeda motor Supra. Dan juga tergugat menolak bahwasanya anggapan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX itu sebagai harta bersama. Begitu juga dengan satu unit sepeda motor Honda Vario juga, dia menolak sebagai harta bersama. Dan juga terkait dana pensiunan dia juga menolak. Nah, setelah tahapan-tahapan persidangan sudah dilalui, tadi ada gugatan, pengajuan pembacaan gugatan dari penggugat, kemudian ada jawaban yang berupa eksepsi daripada tergugat, dan juga ada gugatan rekonvensi dari tergugat, kemudian ada replik dan duplik dari para pihak. Dan sekarang saatnya pembuktian yang diberikan dari masing-masing pihak. Yang pertama itu pembuktian dari penggugat. Di sini penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut, yaitu ada 14 bukti yang berupa surat-surat, dokumen-dokumen, antara lain daripada kartu tanda penduduk, kemudian ada KK, lalu akte nikah, akte cerai, kemudian surat izin bangunan, kemudian ada slip gaji, fotokopinya, kemudian adalah surat fotokopi pemesanan tiket pesawat Garuda Indonesia, kemudian ada fotokopi rekening, lalu ada fotokopi faktur kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Semua itu berbentuk fotokopian. Surat-surat tersebut bentuknya semua fotokopian. Di sini
Tergugat sempat menolak atau menyatakan keberatannya terkait bukti yang disodorkan oleh penggugat di poin nomor 7, yakni fotokopi surat izin bangunan. Kemudian selain bukti berupa surat, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi. Yang pertama adalah Nur Fadilah S. binti Israwiyah, berumur 72 tahun, yang merupakan ibu angkat penggugat sejak tahun 2003. Yang kedua ada Heriani binti Sulaiman Seman, yang berumur 40 tahun, yang saksi merupakan adik angkat daripada penggugat itu sendiri. Kemudian untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Yang pertama itu Harun Ar-Rasyid bin Harun, umur 61 tahun, yang merupakan bapak angkat penggugat sekaligus pengasuh Padepokan. Kemudian saksi yang kedua adalah Pemi Indrajaya bin Harun, umur 47 tahun, yang merupakan mantan kakak ipar daripada tergugat. Dari gugatan-gugatan yang diberikan oleh penggugat dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh tergugat, bahwa majelis hakim sempat mengusulkan untuk berdamai dengan cara mediasi, dengan cara menempuh mediasi. Dengan mediator di sini ada Khalid Gailea SHMH. Tetapi usaha dari mediasi tersebut gagal, dan kemudian sampai berlanjut ke tahap duplik tersebut. Setelah gugatan, replik, gugatan, jawaban, replik, duplik sudah disebutkan, maka pembuktian juga sudah dilakukan, maka majelis hakim memutuskan perkara ini dengan menetapkan bahwa bangunan rumah dengan ukuran 12 kali 7 meter yang terletak di atas tanah harta bawaan tergugat di Perum Bumi Cibarusah, asli Blok M1A nomor 9F RT 06 RW 07 Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Dengan batas-batasannya itu sebelah timur rumah atas nama Nanda, sebelah utara jalan perumahan, sebelah selatan sungai, sebelah barat rumah atas nama Sarjono. Kemudian juga menetapkan barang-barang isi rumah yang berupa ranjang, lemari, kulkas, kipas angin, mesin cuci, dan kompor gas itu dinyatakan sebagai harta bersama. Kemudian 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter dan juga motor Honda Supra X tahun 2017. Itu ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat. Majelis hakim juga menetapkan 1/2 dari harta bersama tersebut pada angka 2 yang telah disebutkan tadi adalah bagian penggugat, dan 1/2-nya lagi adalah bagian tergugat. Yang keempat adalah memerintahkan kepada tergugat agar menyerahkan bagian harta bersama untuk penggugat sebagaimana diktum nomor 3 kepada penggugat. Yang kelima menyatakan menolak selain dan selebihnya. Jadi itu yang terjadi pada perkara harta bersama, perkara nomor 967 garis miring perdata gugatan garis miring 2020 garis miring Pengadilan Agama Cikarang. Itulah review yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.